menggunakan Laragon. Aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yaitu dari data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Lengkap dengan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data atau CRUD, serta dashboard statistik yang menampilkan ringkasan jumlah data secara keseluruhan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari arsitektur sistem, struktur database, cara kerja API, hingga demo langsung menggunakan aplikasi dari sisi web. Sebelum masuk ke demo, saya jelaskan dulu arsitektur aplikasi ini secara garis besar. Aplikasi ini menggunakan pola client server. 1. Client front end dibangun menggunakan Flutter dan bahasa Dart. Semua tampilan seperti halaman login, dashboard, form, input, dan daftar data ditangani di sisi ini. Lalu yang kedua yaitu server atau backend, dibangun menggunakan PHP, berfungsi sebagai REST API yang menjembatani permintaan dari aplikasi Flutter ke database. Yang ketiga, database menggunakan MySQL yang menyimpan seluruh data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. 4. Local server. Ini saya menggunakan Laragon sebagai web server lokal yang menjalankan Apache dan MySQL sekaligus, sehingga backend PHP bisa langsung diakses tanpa perlu hosting online. Komunikasi antar Flutter dan PHP dilakukan melalui HTTP request menggunakan package HTTP di Dart. Base URL API-nya diatur secara dinamis di file API_config.dart jika dijalankan di emulator Android. Alamatnya menggunakan 10.0.0.2.2 karena localhost pada emulator tidak mengarah ke komputer host, melainkan ke emulator itu sendiri. Jika dijalankan di Flutter web, otomatis menggunakan 127.0.0.1. Untuk struktur backend, saya memisahkan setiap entitas di dalam API itu tersendiri. Di sini terhadap ada API mahasiswa dan API list mahasiswa untuk data mahasiswa. Lalu untuk API dosen dan API list dosen untuk data dosen, API mata kuliah dan API list mata kuliah untuk data mata kuliah. Lalu untuk config PHP sebagai file konfigurasi koneksi database, skema SQL untuk struktur database, untuk struktur tabel database, sheet PHP dan undo sheet PHP untuk mengisi dan menghapus data contoh saat pengujian berlangsung. Semua respon dari backend menggunakan format JSON, sehingga mudah diproses oleh Flutter menggunakan JSON decoder. Database yang digunakan bernama tugas tugas_php_db. Ini untuk nama databasenya. Terdiri dari 3 tabel utama, yakni tabel dosen menyimpan ID, nama, NIDN atau unique pendidikan terakhir, bidang keahlian, email, dan telepon. Lalu untuk tabel
mahasiswa, yakni terdiri dari ID, nama, NIM, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jurusan, kelas, email, alamat, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, kode dosen, foto, PDF. Dan untuk tabel ini, jika ini juga memiliki kode dosen tadi yang sudah saya sebutkan, itu sebagai foreign key yang merujuk ke tabel dosen. Artinya setiap mahasiswa dapat memiliki dosen pembimbing gitu. Lalu untuk tabel mata kuliah, di sini terdapat ID, nama, kode mata kuliah, SKS, semester, dan nama dosen pengampunya. Saya akan menunjukkan langsung struktur tabel ini di PHP MyAdmin. Nah, ini untuk tabelnya. Ini untuk dosen yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu ini untuk mahasiswa, sama seperti saya sebutkan tadi. Lalu ini untuk mata kuliah, sama yang seperti saya sebutkan tadi. Saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya saya membahas config PHP. File config PHP ini bertugas menyimpan kredensial koneksi database, host, port, nama, database, username, password, serta fungsi build port DSN untuk membangun string koneksi PDO ke MySQL. File ini juga mengatur header CORS agar API bisa diakses dari aplikasi Flutter maupun Flutter Web tanpa terblokir kebijakan cross origin. Lalu saya akan menampilkan API mahasiswa. Untuk setiap identitas, saya menerapkan pola CRUD yang konsisten menggunakan parameter action create, mendapat data baru, action read mengambil satu data berdasarkan ID, action update memperbarui data, action delete untuk menghapus data tersebut. Sebagai contoh, pada API mahasiswa.php berfungsi handle create akan memvalidasi bahwa nama dan NIM wajib diisi, memvalidasi format tanggal lahir, lalu memproses upload file foto dan PDF menggunakan fungsi handle file upload. Nah, ini untuk handle create. Handle file upload untuk memproses upload file foto maupun PDF, yang membatasi ukuran file maksimal 10 MB dan hanya menerima ekstensi tertentu seperti JPG, JPEG, dan PNG itu untuk foto. Lalu untuk dokumen itu berupa PDF. File yang diunggah disimpan di folder upload atau mahasiswa atau dengan nama unik seperti yang digunakan Unikit. Lalu untuk API list mahasiswa.php, API list dosen.php, dan API list mata kuliah.php, ketiganya berfungsi untuk mengambil seluruh data dari tabel masing-masing, lalu diurutkan berdasarkan waktu input terbaru atau create at DSC.
Rekorder konflik yang nantinya ditampilkan dalam bentuk list di aplikasi Flutter. Sebelum menjalankan aplikasi Flutter, bagian PHP harus aktif terlebih dahulu seperti Apache dan MySQL melalui Laragon. Nah, di sini untuk Laragonnya sudah start atau sudah mulai. Nah, untuk mencobanya kita coba. Nah, di sini saya kan menguji tadi apakah API sudah berjalan dengan baik dengan mengakses endpoint langsung dari browser. Jika berhasil akan muncul respon desain seperti ini atau sukses true beserta data mahasiswa yang tersimpan. Data mahasiswa yang tersimpan di sini adalah nama saya sendiri, yaitu Muhammad Anton Berlasan, NIM 146.30011, jurusan Teknik Informatika, kelas A, email antonbarul.25@gmail.com, alamat Jalan Makmur Sidibaro, create ad-nya dari 26 bulan 7 tanggal 4 jam 9, tanggal lahirnya 2003 01/14, tempat lahirnya Sidoarjo, agama Islam, kecamatan Nul, kota Nul, provinsi Nul, kode posnya Nul. Nah, ini data yang tersimpan. Lalu untuk set PHP, nah, untuk kebutuhan testing, saya akan menyediakan script set PHP yang akan mengisi data contoh dosen di ini set PHP, data contoh dosen, lalu mata kuliah, lalu dan mahasiswa secara otomatis agar tampilan di aplikasi tidak kosong saat demo. Tapi jika ini menghapus data contoh tersebut, tinggal jalankan undo set PHP di sini. Itu. Untuk selanjutnya ya ini tampilkan di layar, jalankan aplikasi di web Flutter. Sekarang saya akan menjalankan aplikasi Flutter di web Flutter sendiri. Halaman pertama yang muncul adalah halaman login. Di sini. Oh, mohon maaf. Di sini saya sudah mengetik Flutteran min d Chrome, jadi dia langsung mengimplementasi pada saat menjalankan aplikasinya itu langsung ke web Chrome.
Kita tunggu dulu. Nah, pada tampilan ini atau halaman ini terdapat validasi form, username dan password tidak boleh kosong dan password minimal 6 karakter. Untuk demo saya gunakan kredensial admin dan admin 123 yang sudah ditentukan. Admin. Lalu saya menekan tombol login. Setelah login berhasil, aplikasi akan berpindah ke halaman utama yaitu dashboard. Nah, di dashboard ini di bagian atas terdapat kartu sambutan. Kemudian di bawahnya ada 4 kartu statistik yang menemukan jumlah total data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan total data secara keseluruhan data ini. Dan data ini diambil secara real time dari ketiga endpoint list API yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di bagian bawah terhadap menu aksi cepat dan di sisi kiri ada driver menu navigasi yang bisa dibuka melalui ikon hamburger berisi seluruh menu ke fitur-fitur lainnya. Sekarang saya akan masuk ke modul mahasiswa. Forum ini terdiri dari bagian identitas atau akademik, kontak dan bentar, saya akan form ini memiliki terdiri atas data pribadi, data akademik dan kontak. Lalu upload file untuk dosen pembimbing atau dosen. Nah, itu terdapat identitas dosen, kontak saja. Untuk mata kuliah. Nah, di sini terdapat data kuliah saja yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Terdapat kode mata kuliah, nama kuliah, SKS, semester, dan dosen mengampu. Di sini bisa simpan, hapus, ubah, dan reset. Selanjutnya saya akan mengisi datanya. Ini 146.23.00.52 dengan namamu Adli, tempat lahir Surabaya. Saya pilih 2005. Agama yaitu Islam, jurusannya teknik informatika, kelas A. Nah,
Ini tidak bisa memilih dosen karena kita belum membuat form untuk dosennya. Emailnya Muhammad Radli Gimnahan Jangan kehendak ya. Nah, untuk upload foto kameranya di sini, lalu picture saya memakai sembarang lah ya, terserah. Misalkan ini. Lalu untuk upload PDF, saya menggunakan ini. Lalu saya simpan data. Lalu untuk tambah dosen, di sini saya akan mengajukan NDN, misalkan 11.0024.5. Nama lengkap Budi Hermawan, S2, pengembangan aplikasi bergerak, Budi Hermawan, gmail.com, dan teleponnya 089 567 simpan. Nah, dosen berhasil disimpan. Saya lihat dosen. Lalu untuk selanjutnya yaitu form mata kuliah. Di sini saya akan 11304 terjadi. Lalu simpan. Nah, data kuliah berhasil disimpan ke database. Ringkasan alur CRUD ini adalah sebagai ringkasan ketiga modul mahasiswa, dosen, dan mata kuliah semuanya menerapkan pola kerat CRUD yang konsisten. Data dikirim dari Flutter melalui HTTP request ke file PHP memvalidasi dan menyimpan ke MySQL menggunakan PDO dengan prepared statement untuk mencegah SQL injection, lalu mengirim kembali response JSON yang ditampilkan kembali di aplikasi Flutter. Dan seperti terlihat di dashboard, dan seperti yang dilihat untuk logout, apakah saya ingin untuk validasi logout, apa Anda ingin langsung logout, nah, akan kembali ke login.
Sebagai penutup, saya akan menutur fitur logout yang tadi melalui menu di kanan. Saya. Dengan demikian, demo aplikasi PHP yang telah saya buat, saya kembangkan dengan Flutter sebagai front end serta PHP dan MySQL sebagai back end melalui Laragon. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD penuh, relasi antar tabel, upload file, serta komunikasi HTTP berbasis REST API antara aplikasi mobile dan server. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. PHP ketiganya berfungsi untuk mengambil seluruh data dari tabel masing-masing, lalu diurutkan berdasarkan waktu input terbaru atau create at DSC. Nah ini recorder konfigurasi. Yang nantinya ditampilkan dalam bentuk list di aplikasi Flutter. Sebelum menjalankan aplikasi Flutter, bagian PHP harus aktif terlebih dahulu seperti Apache dan MySQL melalui Laragon. Nah, di sini untuk Laragonnya sudah start atau sudah mulai. Nah, untuk mencobanya kita coba. Nah, di sini saya kan menguji tadi apakah API sudah berjalan dengan baik dengan mengakses endpoint langsung dari browser. Jika berhasil akan muncul respon JSON seperti ini atau sukses true beserta data mahasiswa yang tersimpan. Data mahasiswa yang tersimpan di sini adalah nama saya sendiri, yaitu Muhammad Anton Berlasan, NIM 146.30011, jurusan Teknik Informatika, kelas A, email antonbarul.25@gmail.com, alamat Jalan Makmur Sidibaro, create ad-nya dari 26 bulan 7 tanggal 4 jam 9, tanggal lahirnya 2003 01/14, tempat lahirnya Sidoarjo, agama Islam, kecamatan Nul, kota Nul, provinsi Nul, kode posnya Nul. Nah, ini data yang tersimpan. Lalu untuk set PHP, nah, untuk kebutuhan testing, saya akan menyediakan script set PHP yang akan mengisi data contoh dosen di ini set PHP data contoh dosen,
lalu mata kuliah, lalu dan mahasiswa secara otomatis agar tampilan di aplikasi tidak kosong saat demo. Tapi jika ini menghapus data contoh tersebut, tinggal jalankan undo set PHP di sini. Tuh. Untuk selanjutnya ya ini tampilkan di layar, jalankan aplikasi di web Flutter. Sekarang saya akan menjalankan aplikasi Flutter di web Flutter sendiri. Halaman pertama yang muncul adalah halaman login. Di sini. Oh, mohon maaf. Di sini saya sudah mengetik Flutteran main D Chrome, jadi dia langsung mengimplementasi pada saat menjalankan aplikasinya itu langsung ke web Chrome. Bentar. Kita tunggu dulu. Nah, pada tampilan ini atau halaman ini terdapat validasi form, username dan password tidak boleh kosong, dan password minimal 6 karakter. Untuk demo saya gunakan kredensial admin dan admin 123 yang sudah ditentukan. Lalu saya menekan tombol login. Setelah login berhasil, aplikasi akan berpindah ke halaman utama yaitu dashboard. Nah, di dashboard ini di bagian atas terdapat kartu sambutan. Kemudian di bawahnya ada 4 kartu statistik yang menemukan jumlah total data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan total data secara keseluruhan data ini. Dan data ini diambil secara real time dari ketiga endpoint list API yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di bagian bawah terhadap menu aksi cepat, dan di sisi kiri ada driver menu navigasi yang bisa dibuka melalui ikon hamburger, berisi seluruh menu ke fitur-fitur lainnya. Sekarang saya akan masuk ke modul mahasiswa. Forum ini terdiri dari bagian identitas atau akademik, kontak, dan bentar, saya akan form ini memiliki terdiri atas data pribadi, data akademik, dan kontak. Lalu upload file untuk dosen pembimbing atau dosen. Nah, itu terdapat identitas dosen, kontak saja. Untuk mata kuliah, nah di sini terdapat data kuliah saja yang sudah
Seperti saya jelaskan tadi, dapat kode mata kuliah, nama kuliah, SKS, semester, dan dosen mengampu. Di sini bisa simpan, hapus, ubah, dan reset. Selanjutnya saya akan mengisi datanya. Ini 146230052 dengan namamu Badli, tempat lahir Surabaya, saya pilih 2005. Agama yaitu Islam, jurusannya teknik informatika, kelas A. Nah, ini tidak bisa memilih dosen karena kita belum membuat form untuk dosennya. Emailnya Muhammad Adli Kiman Jangan ganti ya. Nah, untuk upload foto nomor kameranya di sini, lalu picture saya memakai sembarang lah ya, terserah. Misalkan ini. Lalu untuk upload PDF, saya menggunakan ini. Lalu saya simpan data. Lalu untuk tambah dosen, di sini saya akan mengajukan MDN, misalkan 11002405. Nama lengkap Budi Hermawan, S2, pengembangan aplikasi bergerak, Budi Hermawan, gmail.com, dan teleponnya 089 567 simpan. Nah, data dosen berhasil disimpan. Saya lihat data dosen. Lalu untuk selanjutnya yaitu form mata kuliah. Di sini saya akan 11304 terjadi. Lalu simpan.
Nah, data kuliah berhasil disimpan ke database. Ringkasan alur CRUD ini adalah sebagai ringkasan ketiga modul mahasiswa, dosen, dan mata kuliah semuanya menerapkan pola kerat CRUD yang konsisten. Data dikirim dari Flutter melalui HTTP request ke file PHP memvalidasi dan menyimpan ke MySQL menggunakan PDO dengan prepared statement untuk mencegah SQL injection, lalu mengirim kembali response JSON yang ditampilkan kembali di aplikasi Flutter. Dan seperti terlihat di dashboard dan seperti yang dilihat, untuk logout, apakah saya ingin untuk validasi logout, apa anda ingin langsung logout, nah akan kembali ke login. Sebagai penutup, saya akan fitur logout yang tadi melalui menu di kanan. Dengan demikian, demo aplikasi PHP yang telah saya buat, saya kembangkan dengan Flutter sebagai front end serta PHP dan MySQL sebagai back end melalui Laragon. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD penuh, relasi antar tabel, upload file, PD, serta komunikasi HTTP berbasis REST API antara aplikasi mobile dan server. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anton Barulasan dengan NPI 146230011, mahasiswa Universitas 11 Agustus 1945 Surabaya. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan tugas kuliah pemrograman aplikasi bergerak, yaitu aplikasi PHP. Tugas ini adalah tugas EAS, sebuah aplikasi manajemen data akademik berbasis mobile yang saya bangun menggunakan Flutter untuk sisi antarmuka serta PHP dan MySQL sebagai backend server yang dijalankan secara lokal menggunakan Laragon. Aplikasi ini memiliki 3 modul utama, yaitu dari data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Lengkap dengan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data atau CRUD, serta dashboard statistik yang menampilkan ringkasan jumlah data secara keseluruhan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari arsitektur sistem, struktur database, cara kerja API, hingga demo langsung menggunakan aplikasi dari sisi web. Sebelum masuk ke demo, saya jelaskan dulu arsitektur aplikasi ini secara garis besar. Aplikasi ini menggunakan pola client server. 1. Client front end dibangun menggunakan Flutter dan bahasa Dart. Semua tampilan seperti halaman login, dashboard, form, input, dan daftar data ditangani di sisi ini. Lalu yang kedua yaitu server atau backend, dibangun menggunakan PHP, berfungsi sebagai REST API yang menjembatani permintaan dari aplikasi Flutter ke database. Yang ketiga, database menggunakan MySQL yang menyimpan seluruh data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. 4. Local server. Ini saya menggunakan Laragon sebagai web server lokal yang menjalankan Apache dan MySQL sekaligus, sehingga backend PHP bisa langsung diakses tanpa perlu hosting online.
Komunikasi antar Flutter dan PHP dilakukan melalui HTTP request menggunakan package HTTP di Dart. Base URL API-nya diatur secara dinamis di file API_config.dart. Jika dijalankan di emulator Android, alamatnya menggunakan 10.0.0.2.2 karena localhost pada emulator tidak mengarah ke komputer host, melainkan ke emulator itu sendiri. Jika dijalankan di Flutter web, otomatis menggunakan 127.0.0.1. Untuk struktur backend, saya memisahkan setiap entitas di dalam API itu tersendiri. Di sini terhadap ada API mahasiswa dan API list mahasiswa untuk data mahasiswa, lalu untuk API dosen dan API list dosen untuk data dosen, API mata kuliah dan API list mata kuliah untuk data mata kuliah. Lalu untuk config PHP sebagai file konfigurasi koneksi database, skema SQL untuk struktur database, untuk struktur tabel database, sheet PHP dan undo sheet PHP untuk mengisi dan menghapus data contoh saat pengujian berlangsung. Semua respon dari backend menggunakan format JSON sehingga mudah diproses oleh Flutter menggunakan JSON decoder. Database yang digunakan bernama tugas tugas_php_db. Ini untuk nama databasenya. Terdiri dari 3 tabel utama, yakni tabel dosen menyimpan ID, nama, NIDN atau unique pendidikan terakhir, bidang keahlian, email, dan telepon. Lalu untuk tabel mahasiswa, yakni terdiri dari ID, nama, NIM, tanggal lahir, tempat lahir, agama, jurusan, kelas, email, alamat, kecamatan, kota, provinsi, kode pos, kode dosen, foto, PDF. Dan untuk tabel ini juga memiliki kode dosen tadi yang sudah saya sebutkan, itu sebagai foreign key yang merujuk ke tabel dosen. Artinya setiap mahasiswa dapat memiliki dosen pembimbing gitu. Lalu untuk tabel mata kuliah, di sini terdapat ID, nama, kode mata kuliah, SKS, semester, dan nama dosen pengampunya. Saya akan menunjukkan langsung struktur tabel ini di PHP MyAdmin. Nah, ini untuk tabelnya. Ini untuk dosen yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu ini untuk mahasiswa, sama seperti saya sebutkan tadi. Lalu ini untuk mata kuliah, sama yang seperti saya sebutkan tadi. Saya lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya saya membahas config PHP. File config PHP ini bertugas menyimpan kredensial koneksi database, host, port, nama, database, username, password, serta fungsi build_pod_dsn untuk membangun string koneksi PDO ke MySQL. File ini juga mengatur header CORS agar API bisa diakses dari aplikasi Flutter maupun Flutter web. tanpa terblokir kebijakan cross origin.
cara lalu saya akan menampilkan API mahasiswa. Untuk setiap identitas, saya menerapkan pola CRUD yang konsisten menggunakan parameter action create, mendapat data baru, action read mengambil satu data berdasarkan ID, action update memperbarui data, action delete untuk menghapus data tersebut. Sebagai contoh, pada API mahasiswa.php berfungsi handle create akan memvalidasi bahwa nama dan NIM wajib diisi, memvalidasi format tanggal lahir, lalu memproses upload file foto dan PDF menggunakan fungsi handle file upload. Nah, ini untuk handle create. Handle file upload untuk memproses upload file foto maupun PDF, yang membatasi ukuran file maksimal 10 MB dan hanya menerima ekstensi tertentu seperti JPG, JPEG, dan PNG itu untuk foto. Lalu untuk dokumen itu berupa PDF, file yang diunggah disimpan di folder upload atau mahasiswa atau dengan nama unik seperti yang digunakan Unikit. Lalu untuk API list mahasiswa.php, API list dosen.php, dan API list mata kuliah.php, ketiganya berfungsi untuk mengambil seluruh data dari tabel masing-masing, lalu diurutkan berdasarkan waktu input terbaru atau create at dsc. Nah, ini saya kerjakan yang nantinya ditampilkan dalam bentuk list di aplikasi Flutter. Sebelum menjalankan aplikasi Flutter, bagian PHP harus aktif terlebih dahulu seperti Apache dan MySQL melalui Laragon. Nah, di sini untuk Laragonnya sudah start atau sudah mulai. Nah, untuk mencobanya kita coba. Nah, di sini saya akan menguji tadi apakah API sudah berjalan dengan baik
dengan mengakses endpoint langsung dari browser. Jika berhasil akan muncul respon JSON seperti ini atau sukses true beserta data mahasiswa yang tersimpan. Data mahasiswa yang tersimpan di sini adalah nama saya sendiri, yaitu Muhammad Anton Berlasan, NIM 146.30011, jurusan Teknik Informatika, kelas A, email antonbarul.25@gmail.com, alamat Jalan Makmur Sidibaro, grade 8-nya dari 26, bulan 7, tanggal 4, jam 9, tanggal lahirnya 2003 0114, tempat lahirnya Sidoarjo, agama Islam, kecamatan Ndul, kota Ndul, provinsi Ndul, kode posnya Ndul. Nah, ini data yang tersimpan. Lalu untuk set PHP, nah, untuk kebutuhan testing, saya akan menyediakan script set PHP yang akan mengisi data contoh dosen di ini set PHP, data contoh dosen, lalu mata kuliah, lalu dan mahasiswa secara otomatis agar tampilan di aplikasi tidak kosong saat demo. Tapi jika ini menghapus data contoh tersebut, tinggal jalankan undo set PHP di sini. Tuh. Untuk selanjutnya ya ini tampilkan di layar, jalankan aplikasi di web Flutter. Sekarang saya akan menjalankan aplikasi Flutter di web Flutter sendiri. Halaman pertama yang muncul adalah halaman login. Di sini. Oh, mohon maaf. Di sini saya sudah mengetik Flutteran main D Chrome, jadi dia langsung mengimplementasi pada saat menjalankan aplikasinya itu langsung ke web Chrome. Bentar. Kita tunggu dulu. Nah, pada tampilan ini atau halaman ini terdapat validasi form, username dan password tidak boleh kosong, dan password minimal 6 karakter. Untuk demo saya gunakan kredensial admin dan admin 123 yang sudah ditentukan. Lalu saya menekan tombol login. Setelah login berhasil, aplikasi akan berpindah ke halaman utama yaitu dashboard. Nah, di dashboard ini di bagian atas terdapat kartu sambutan. Kemudian di bawahnya ada 4 kartu statistik yang menemukan jumlah total data mahasiswa, data dosen, mata kuliah, dan total data secara keseluruhan data ini. Dan data ini diambil secara real time dari ketiga endpoint list API yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Lalu di bagian bawah terhadap menu aksi cepat, dan di sisi kiri ada driver menu navigasi yang bisa dibuka melalui ikon hamburger, berisi seluruh menu ke fitur-fitur lainnya. Sekarang saya akan masuk ke modul mahasiswa. Forum ini terdiri dari bagian identitas atau akademik, kontak, dan bentar, saya akan form ini memiliki terdiri atas data pribadi, data akademik, dan kontak. Lalu upload file untuk dosen pembimbing atau dosen. Nah, itu terdapat identitas dosen, kontak saja. Untuk mata kuliah, nah di sini terdapat data kuliah saja yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Terdapat kode mata kuliah, nama kuliah, SKS, semester, dan dosen mengampu. Di sini bisa simpan, hapus, ubah, dan reset. Selanjutnya saya akan mengisi datanya. Ini 146.23.00.52 dengan namamu Adli, tempat lahir Surabaya, saya pilih 2005. Agama yaitu Islam, jurusannya teknik informatika, kelas A. Nah, ini tidak bisa memilih dosen karena kita belum membuat form untuk dosennya. Emailnya Muhammad Adli jangan ganti ya. Nah, untuk upload foto kameranya di sini, lalu picture saya memakai sembarang ya, terserah. Misalkan ini. Lalu untuk upload PDF, saya menggunakan ini. Lalu saya simpan data. Lalu untuk tambah dosen, di sini saya akan mengajukan NDN, misalkan 11.00.24.05. Nama lengkap Budi Hermawan
S2 pengembangan aplikasi bergerak. Budi Hermawan gmail.com. Nah, teleponnya 089 567 simpan. Nah, hasil berhasil disimpan. Saya lihat dosen. Lalu untuk selanjutnya yaitu form mata kuliah. Di sini saya akan 11304 Terudi. Lalu simpan. Nah, data kuliah berhasil disimpan ke database. Ringkasan alur CRUD ini adalah sebagai ringkasan ketiga modul mahasiswa, dosen, dan mata kuliah semuanya menerapkan pola kerat CRUD yang konsisten. Data dikirim dari Flutter melalui HTTP request ke file PHP memvalidasi dan menyimpan ke MySQL menggunakan PDO dengan prepared statement untuk mencegah SQL injection, lalu mengirim kembali response JSON yang ditampilkan kembali di aplikasi Flutter. Dan seperti terlihat di dashboard, dan seperti yang dilihat untuk logout, apakah saya ingin untuk validasi logout, apa Anda ingin yakin langsung logout, nah akan kembali ke login. Sebagai penutup, saya akan menutup fitur logout yang tadi melalui menu di kanan saya. Dengan demikian, demo aplikasi PHP yang telah saya buat, saya kembangkan dengan Flutter sebagai front end serta PHP dan MySQL sebagai back end melalui Laragon. Aplikasi ini menerapkan konsep CRUD penuh, relasi antar tabel, upload file, PD, serta komunikasi HTTP berbasis REST API antara aplikasi mobile dan server. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.